Halo, selamat pagi Ibu dosen, kakak-kakak asdos, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membagikan laporan hasil pengambilan data perilaku hidup sehat mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum itu, kami ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami atas pembuatan laporan ini. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada Michael Agung Nugroho dengan NIM 80-2019-085. Yang kedua, ada Ray Anggita Lauren dengan NIM 80-2019-150. Yang ketiga, ada Tutwuri Tri Lestari dengan NIM 80-2019-233. Yang keempat, ada Atta Natia Paramita dengan NIM 80-2019-245. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Hana Gracia Kuai dengan NIM 80-2019-259. Dalam sebuah pembuatan laporan, tentu ada tujuan pengambilan data. Berikut tujuan pengambilan data yang kami lakukan untuk menggambarkan perilaku hidup sehat mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Populasi dari survei yang kami lakukan adalah mahasiswa aktif Universitas Kristen Satya-Wacana Angkatan 2019. Sedangkan untuk sampelnya yaitu mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya-Wacana Angkatan 2019. Untuk variabel yang kami gunakan, kami menggunakan 4 variabel. Variabel pertama membahas mengenai jenis kelamin. Variabel kedua mengenai pola tidur. Seperti apa pola tidur selama masa pandemi, teratur atau tidak teratur? Jika tidak teratur, lalu kapan waktu untuk tidur? Variabel 3 mengenai pola makan. Pola makan selama masa pandemi, apakah teratur atau tidak teratur? Jika tidak teratur, lalu kapan waktu responden untuk makan? Variabel keempat mengenai aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik apa saja yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dan berapa lama durasi saat melakukan aktivitas fisik tersebut. Ada diagram A mengenai ketersediaan responden dalam mengisi kuesioner, menunjukkan bahwa presentasi mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya-Wacana yang bersedia untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini adalah 97,1% dan 2,9% responden tidak bersedia berpartisipasi untuk mengisi kuesioner ini. Diagram B menunjukkan usia responden dengan persentase di antaranya 3% berusia 17 tahun, 6% berusia 18 tahun, 52% berusia 19 tahun, dan 39% berusia 20 tahun. Diagram C di sini menunjukkan jenis kelamin responden dengan persentase di antaranya 69,7% adalah perempuan dan 30,3% adalah laki-laki. Diagram 1.1 menunjukkan pola makan responden yang di antaranya menunjukkan hasil bahwa 54,5% responden menyatakan pola makannya tidak teratur dan 45,5% responden menyatakan pola makannya teratur, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Diagram 1.2 menunjukkan hasil dari waktu makan responden dengan pola makan yang tidak teratur dan menghasilkan hasil bahwa di antaranya 75,9% responden memilih makan saat lapar, 27,6% memilih makan saat ada makanan, 3,4% memilih makan saat sedang di luar, 3,4% lagi memilih makan saat kepingin saja, 3,4% memilih makan saat mau saja, 3,4% memilih makan saat makanan yang ada adalah makanan yang mereka sukai,
Dan terakhir 3,4% lagi memilih makan saat sedang bosan. Diagram 1.3. Jenis makanan yang lebih sering dimakan selama masa pandemi. Diagram 1.3 menunjukkan jenis makanan yang lebih sering dimakan responden saat masa pandemi. Di antaranya terdapat 78,8% atau sebanyak 26 orang lebih memilih makanan masakan rumahan. Lalu 15,2% atau sebanyak 5 orang lebih sering memakan makanan siap saji. 3% atau sebanyak 1 orang lebih sering memakan makanan kombinasi seperti fast food atau masakan rumahan. Dan 3% atau sebanyak 1 orang lebih sering memakan makanan kombinasi seperti beli sayur dan lauk atau memakan masakan sendiri. Diagram 2.1 menunjukkan bahwa jenis aktivitas fisik yang dilakukan responden selama masa pandemi COVID-19 diantaranya yaitu sebanyak 48,5% memilih melakukan jogging, 12,1% memilih melakukan senam, 45,5% memilih melakukan workout, 18,2% memilih bermain bulu tangkis, 3% memilih bermain futsal, 9% memilih bermain basket, 6% memilih bermain voli, 6% memilih bersepeda, 3% memilih tidak ada, dan 3% memilih jalan-jalan atau main. Diagram 2.2 menunjukkan lama durasi responden jika melakukan aktivitas fisik, diantaranya 18,2% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 60 menit, 3% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 2-4 jam, 27,3% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 30 menit, 24,2% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 45 menit, 6,1% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 3 jam, dan 18,2% melakukan aktivitas fisik dengan durasi 15 menit. Jadi teman-teman, pada slide ini terdapat diagram 3.1, di mana diagram 3.1 ini menggambarkan mengenai pola tidur responden selama masa pandemi. Bisa kita lihat pada diagram 3.1, di mana 72,7% responden memiliki pola tidur yang tidak teratur selama masa pandemi COVID-19, dan sisanya yaitu 27,3% memiliki pola tidur yang teratur selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat diagram 3.2, di mana diagram 3.2 ini menunjukkan mengenai durasi tidur responden dalam satu hari. Bisa kita lihat teman-teman pada diagram 3.2 menunjukkan sebanyak 69,7% responden memiliki waktu tidur selama 6-8 jam, dan sebanyak 21,2% responden memiliki waktu tidur selama 3-5 jam, dan sisanya sebanyak 9,1% responden memiliki waktu tidur lebih dari 8 jam dalam satu hari selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat diagram 3.3, di mana diagram 3.3 ini menunjukkan mengenai kecukupan pola tidur responden selama masa pandemi COVID-19. Bisa kita lihat pada diagram 3.3 menunjukkan bahwa sebanyak 66,7% responden merasa pola tidur yang ia lakukan selama masa pandemi itu mencukupi. Dan sisanya sebanyak 33,3% responden merasa bahwa pola tidur yang ia lakukan selama masa pandemi COVID-19 tidak mencukupi. Dari pemaparan hasil survei yang telah dibacakan, adapun kesimpulannya, yaitu menurut Chef Arindi Nimpuno, definisi konsep hidup sehat itu apabila segala sesuatunya dilakukan secara seimbang. Hal itu meliputi makan, olahraga, dan istirahat. Hasil survei yang kami lakukan mendapatkan hasil
di mana pola hidup mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2019 selama masa pandemi COVID-19 ini masih kurang sehat. Di mana bisa kita lihat dari data hasil survei menunjukkan pola makan, pola tidur, serta aktivitas fisik masih belum seimbang. Nah, sekian laporan yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.